Selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, kita persiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, agar apa yang akan kita lakukan berkenan bagi Tuhan. Kita masuk ke satu dulu sejenak. Saya undang Bapak-Bapak sekalian bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari nyanyian Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, hanya pada Tuhan pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Bapak-Bapak sekalian, mari kita beribadah kepada Tuhan. Seluruh dunia dan isinya tercipta oleh karena Allah berfirman. Seluruh kegemparan dan ketakutan bangsa-bangsa maupun mujizat-mujizat terjadi juga ketika Ia berfirman. Oleh karena itu, takutlah akan Allah, selalu sujud menyembah Yang Maha Kuasa, dan hidup mengikuti firman-Nya hingga akhir zaman. Dalam persekutuan ini, dengan rasa syukur dan sukacita, kita beribadah kepada-Nya. Untuk menyambut firman-Nya, mari kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Gita Bhakti 6 ayat 1 dan 4. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam derita kurus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang. Penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami dengan segala kesibukan kami sebagai bapak-bapak dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga. Tapi Tuhan masih memberikan kami waktu untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dan memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kami mohon padamu kiranya Tuhan memberkati akan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Kami mau menyerahkan semua itu hanya ke dalam Tuhan saja Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak sekalian, mari kita menyambut dengan Mazmur pujian yang terdapat dalam Mazmur 92 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima secara berbalasan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi.
untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi, dan kesetiaanmu di waktu malam. dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, Dengan iringan kecapi. sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu akan bersorak-sorai. Bapak-bapak sekalian, dipersilakan duduk dan kita akan menyambut dari pujian Kidung Jemaat 57 ayat 1 dan 2. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan bacaan yang menjadi renungan pada dasar renungan pada malam hari ini. Terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Imamat pasal 26 ayat 5 sampai 8. Apabila kita sudah menemukannya, biarkan Alkitab kita terbuka dan kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon berkat Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan berfirman iman kami. Berbicaralah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab kita dari Kitab Imamat pasal 26 ayat 5 sampai 8 yang mengatakan, lamanya musim mengerik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu
akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Seperti kita ketahui bahwa 5 kitab awal di dalam Perjanjian Lama ditulis oleh Nabi Musa, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan sesuai dengan urutannya, maka kitab Imamat yang kita baca pada malam hari ini sangat berkaitan erat dengan kitab Keluaran. Nah, dalam kitab Keluaran diceritakan bagaimana Musa diutus Tuhan untuk membebaskan umat Israel dan keluar dari tanah Mesir. Dan di dalam perjalanannya pada suatu waktu mereka tiba di daerah Gunung Sinai. Dan kemudian Musa menerima 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Dan kitab Keluaran diakhiri dengan perintah Tuhan kepada Musa untuk mendirikan kemah suci, di mana kemah suci ini sebagai tempat kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel pada saat itu. Nah, di dalam konteks kemah suci inilah kitab Imamat ini ditulis. Sehingga kalau kita baca secara keseluruhan, kitab Imamat ini berisikan tentang hukum-hukum, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan, ditaati oleh umat Israel. Namun kalau kita mau ambil garis besarnya dari kitab Imamat ini, sebenarnya hanya terdiri dari 2 bagian besar. Yaitu bagian pertama, yaitu pasal 1 sampai 16 berbicara tentang peraturan-peraturan cara beribadah kepada Allah. Dan bagian kedua, yaitu pasal 17 sampai 27 berisi peraturan-peraturan tentang standar hidup kudus yang diinginkan oleh Tuhan kepada umat Israel. Dan bacaan kita pada malam hari ini merupakan bagian dari tema besar yang kedua itu, di mana Tuhan berjanji memberikan berkat-Nya jika mereka hidup di dalam kekudusan dan ketaatan hanya kepada Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini sesuai dengan sabda Bina Umat adalah berjudul Kelimpahan Berkat Tuhan. Nah, jika kita berbicara tentang kelimpahan berkat, tentu topik ini sangat menarik bagi kita semua. Karena hal ini sudah pasti menjadi harapan, menjadi keinginan kita semua untuk hidup dalam berkat yang berlimpah. Sehingga dengan motivasi ini, semua kita berlomba-lomba untuk bekerja keras, membanting tulang, bahkan mungkin menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang atau harta. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang mungkin ada di dalam benak kita semua ketika kita mendengar kata berkat.
pikiran kita mungkin tertuju kepada uang atau harta. Pertanyaannya, apakah konsep berkat yang dijanjikan Tuhan itu seperti itu? Mari kita lihat kembali janji-janji berkat Tuhan di dalam bacaan kita tadi. Secara sederhana mau dikatakan bahwa ayat 4 kalau kita baca sebenarnya berkat dalam perikop ini mulai dari ayat 1 sampai 13. Jadi kalau di ayat 4 dikatakan, aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Ayat 5, hasil tanahmu akan berlimpah-limpah. Nah, dengan kata lain bahwa Tuhan akan membuat segala usaha kita, pekerjaan kita dibuatnya berhasil. Sehingga menjamin segala kebutuhan kita terpenuhi. Nah, ayat 6 dan sampai 8 itu Tuhan menjamin keamanan kita dari musuh-musuh, binatang buas, hidup dalam damai sejahtera Tuhan, sehingga kita mendapatkan hidup yang berkemenangan. Kalau kita lanjutkan lagi di ayat 9 dengan jelas Tuhan mengatakan akan memberkati keluarga hingga cucu-cucu kita. Dan dilanjutkan kembali ayat 11 sampai 13 merupakan janji Tuhan untuk tetap tinggal, menyertai, dan membawa umatnya untuk keluar dari perbudakan Israel. Pertanyaannya, mengapa Allah perlu memberikan janji itu kepada umat Israel pada saat itu? Nah, penegasan ini sangat penting, mengingat pada saat itu mereka akan tiba di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, di mana pada saat itu ada kepercayaan bahwa kesuburan tanah Kanaan itu hanyalah karena kuasa dari dewa-dewi Kanaan atau yang disebut Baal, sehingga hal ini sudah sangat mengakar yang kuat sekali di kalangan penduduk Kanaan pada saat itu. Inilah tantangan bagi umat Israel ketika mereka nanti akan masuk, sehingga mereka tidak tergoda untuk menyembah berhala kembali. Dan Allah mengingatkan mereka bahwa siapa sebenarnya yang terbukti menjadi penyelamat mereka, pembebas mereka, yaitu dari perbudakan di ayat 13 tadi. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat rincian dari berkat Tuhan ini mulai dari ayat 4 tadi, semua kita pasti mau menerima janji berkat seperti ini. Tanah diberkati, usaha kita diberkati, semua kebutuhan kita di hidup dicukupi, hidup dengan aman, tentram, dalam damai sejahtera Tuhan. Namun satu hal yang perlu kita sadari dan kita pahami bahwa janji-janji berkat itu tidak berdiri sendiri. Ada konsekuensi dan syaratnya jika kita ingin hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Kembali kita membaca dari ayat 1 dikatakan bahwa janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Jadi kata kuncinya pada ayat 3, ayat selanjutnya sebenarnya. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Ayat 4 dikatakan, maka kamu akan menerima berkat-berkat seperti yang tadi kita baca. Jadi satu kata kunci dari ayat 3 ini adalah ketaatan.
Inilah hal pertama yang dapat kita renungkan dan kita pelajari dari bacaan kita pada saat ini, bahwa berkat Tuhan itu sangat berkaitan dengan atau berhubungan dengan ketaatan kita. Jadi jika Tuhan menjadi Allah kita dan fokus kita hanya kepada Tuhan yang utama, maka berkat-berkat Tuhan itu dengan sendirinya akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu khawatir yang berlebihan di dalam menjalankan kehidupan ini. Karena hal ini dengan jelas Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Nah, jika berkat itu kita ibaratkan air yang mengalir, dan kita ingin mendapatkan air itu terus-menerus, maka kita harus mencari sumber mata air itu. Dan tentu sumber mata air itu adalah Tuhan sendiri. Untuk itu, Bapak-bapak, mari kita terus membangun relasi kita yang baik dan benar dengan Tuhan. Selalu memelihara persekutuan yang intim dengan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Mungkin dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari, di kantor, perusahaan, di mana saja kita bekerja dan berusaha, kita pasti taat kepada atasan kita. Kita pasti taat kepada peraturan-peraturan yang ada di perusahaan tempat kita bekerja. Hal ini kita lakukan karena kita menyangkut kinerja, penilaian kinerja kita, dan akhirnya menyangkut gaji. Dan kalau kita tidak melakukannya, mungkin kita akan diberikan SP dan sebagainya, dan akhirnya mungkin kita akan diberhentikan, dipecat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita mampu melakukan hal-hal yang kelihatan. Semua mampu kita lakukan. Kita taat kepada semua peraturan yang ditetapkan. Tetapi ada hal yang tidak kelihatan, sementara yang sangat berkuasa di dalam kehidupan kita, kita tidak taat, bahkan tidak taat sama sekali. Hal inilah yang harus kita evaluasi dalam diri kita, sampai sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan. Hal kedua yang dapat kita pelajari dari bacaan kita, bahwa berkat itu tidak selalu berupa uang atau harta. Dari tema kita pada malam ini, kelimpahan berkat Tuhan, maka seseorang yang dapat dikatakan hidup berkelimpahan dalam berkat Tuhan seharusnya mengalami 3 hal ini. Diberkati secara ekonomi, merasa aman, tentram, ada damai sejahtera, dan merasakan ada kehadiran Tuhan di dalam hidupnya melalui Roh Kudus. Di dalam kehidupan kita sering melihat ada banyak orang yang secara finansial, keuangannya tidak ada masalah, memiliki rumah mewah, mungkin memiliki perusahaan yang banyak, tetapi mereka ada masalah. Ada yang sulit untuk tidur, takut akan uangnya, kekayaannya habis sewaktu-waktu, stres memikirkan kehidupan keluarga, misalnya ada hubungan keluarga yang tidak harmonis, sehingga yang terjadi mereka mencari jalan keluar dengan narkoba misalnya,
bahkan ada yang bunuh diri. Saya mengambil contoh salah seorang penyanyi yang sangat terkenal, yaitu Michael Jackson. Kita tahu bahwa dia mempunyai harta yang berlimpah, nama besar, tetapi hidupnya berakhir tragis. Dia meminum obat tidur sehingga overdosis. Jadi jika ketenarannya, hartanya yang berlimpah bisa membuat hidupnya bahagia, tidak mungkin dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jadi bapak-bapak yang terkasih, janji berkat Tuhan kepada umat Israel ini yang dalam bacaan kita juga berlaku di dalam kehidupan kita sebagai umat yang telah ditebus di dalam karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadikan kita sebagai umatnya dan kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam Dia ada banyak berkat-berkat yang dikaruniakan kepada kita semua. Namun berkat itu tidak kita peroleh secara otomatis. Kita harus tetap berjuang, kita tetap harus bekerja keras dan berusaha meletakkan semua itu di dalam ketaatan kepada firman Tuhan dan melakukannya. Karena tanpa ketaatan maka hidup kita jauh dari berkat-berkat Tuhan. Bahkan mungkin hidup dalam kutuk. Kalau kita baca dari pasal ini dari ayat 14 dan selanjutnya berbicara tentang kutuk. Jadi yang menentukan semuanya itu apakah berkat itu berkat atau kutuk adalah seperti apa relasi kita dengan Tuhan. Jika harta kekayaan kita membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan, maka kemungkinan kita hidup dalam kutuk. Jadi sekali lagi pilihannya adalah ada pada diri kita masing-masing. Kita mau hidup dalam berkat Tuhan atau hidup dalam kutuk. Selamat menikmati kelimpahan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebagai respon kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 240 bait 1 dan 3, kasih Tuhanku sungguhlah ajaib. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umatnya yang percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau kerja pagi
Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu atas firman yang telah kami baca, kami renungkan bersama, di mana Tuhan telah mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati kami jika kami berjalan seturut dengan firman dan kehendak-Mu. Kami sangat bersyukur atas semua berkat yang Tuhan rancangan di dalam kehidupan kami. Ada berkat ekonomi, keamanan, ketentraman, damai sejahtera, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami dalam menjalani kehidupan ini kami sering khawatir, kami takut akan keadaan yang ada, sehingga hal ini membuat kami goyah dan bimbang. Tapi pada saat ini kami dikuatkan kembali di dalam Tuhan, ada kelimpahan berkat yang dapat kami peroleh jika kami taat kepadamu ya Tuhan. Untuk itu ajarlah kami supaya kami selalu hidup dalam takut akan Tuhan dan selalu taat akan perintah-Mu. Bersama dengan persekutuan kaum bapa yang hadir pada saat ini, Tuhan mengenal kami pribadi lepas pribadi bersama dengan kaum keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pekerjaan kami, dalam setiap usaha yang kami tekuni, maupun di dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk bapak-bapak yang tidak sempat hadir pada saat ini, mungkin masih dalam pekerjaan. Tuhan kiranya juga memberkati. Jika mereka tidak bisa hadir karena sakit, kiranya Tuhan menjamah dan berkenan menyembuhkannya, sehingga pada kesempatan lainnya mereka dapat mengikuti ibadah seperti ini. Kami berdoa untuk pengurus PKB dari tingkat jemaat sampai tingkat sektor. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Jemaat Erena, bersama dengan Ketua Majelis Jemaat Pendeta Juliana Parapat Lende, Pendeta Jemaat Pendeta Ana Leander Serang, Penatua Diaken, bersama dengan unsur ke-6 Pelkat, komisi-komisi yang saat ini sedang bekerja sama dalam penyusunan program kerja dan anggaran tahun 2022-2023. Kiranya semua dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati pimpinan-pimpinan dari bangsa kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para kabinet, menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, kiranya semuanya dapat bekerja sama untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan, untuk menjaga situasi keamanan negara ini. Di tengah situasi pandemi saat ini ya Tuhan, program vaksinasi yang sedang berlangsung untuk seluruh rakyat, sehingga vaksinasi ini kami dapat bertahan dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Bapa, inilah permohonan dan doa syukur kami. Dengarlah dan sambutlah doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
Bapak sekalian, kita masuk dalam pengucapan syukur dan marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita menaikkan pujian dari Gita Bakti 78 ayat 1 dan 4. Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan dendam, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Murah, yang telah mengaruniakan segala perkara dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia menolong kami dan mengajar kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan kami ini menjadi berkat untuk orang sesama, dan terimalah serta kuduskanlah itu, sehingga bermanfaat untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali kita memuji Tuhan. Gita Bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Yang Kau sediakan bagiku,
besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.